Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para masyayikh, para penasehat, guru-guru saya, guru-guru kita semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, pengurus Jati beserta semua peserta yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan barokah, ridho, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya ringkas menjadi 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ulama-ulama di Indonesia, di Asia Tenggara, itu hampir semuanya itu adalah bagian dari jalinan alumni Timur Tengah. Kalau kita lihat di Patani yang sekarang masuk ke Thailand Selatan, ada ulama yang amat sangat karismatik, Syekh Daud Al-Fatani, yang makamnya di samping makam Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif. Beliau ulama yang amat sangat dihormati di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian di Kelantan kita mengenal ulama besar disebut dengan Tok Kenali. Itu juga alumni Timur Tengah. Kemudian dari atas Kelantan, dari Patani Thailand Selatan turun ke Kelantan, turun ke Aceh, kita mengenal Syekh Hamzah Fansuri. Lalu kemudian Syekh Hamzah Fansuri punya saudara kandung yaitu Ali Fansuri, punya anak yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi mereka punya hubungan nasab keluarga dan sama-sama alumni Timur Tengah. Lalu kemudian turun ke bawah dari Aceh ke Kesultanan Delhi, ibu kota Sumatera Utara, Medan sekarang. Itu imam besar yang diangkat oleh Sultan Melayu Istana Maimun adalah juga alumni Timur Tengah, Syekh Hasan Ma'sum. Lalu kemudian turun ke bawah ke kerajaan Asahan yang sekarang sudah jadi Kabupaten Asahan. Itu juga ulama jalinan alumni Timur Tengah. Di antaranya adalah Mufti Asahan, Syekh Abdurrahman. Lalu kemudian ke kerajaan Indragiri di Riau yang amat sangat masyhur, 20 tahun menjadi mufti di kerajaan Indragiri. Ketika itu Sultan Indragiri meminta beliau dari Kalimantan yang merupakan cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah dikenal dengan Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Setelah 20 tahun mengundurkan diri dari jabatan mufti. Lalu kemudian turun lagi ke bawah ke Palembang. Ini memanglah negerinya para habaib. Di Pulau Sumatera paling banyak itu di Palembang. Dan mereka tidak hanya sekedar alumni Timur Tengah, tapi justru malah mereka lah yang membuka sekolah di Makkah. Jadi para habaib datang ke Palembang, habis itu mereka melaksanakan haji, membuka satu sekolah di Makkah yang kita kenal dengan Darul Ulum. Dan rektor terakhirnya berakhir pada tahun 1990, Musnidud Dunia, Musnidul Asr, Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Fahamah, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kemudian berpindah ke Pulau Jawa, masuk ke Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari Tanara, Banten. Lalu kemudian sebelum itu para ulama Wali Songo, itu memanglah mereka ini Timur Tengah. Lalu kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Di antara mereka adalah Syekh
Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Dan beliau punya 2 orang murid yang kedua-duanya itu melanjutkan ke Timur Tengah dan kembali menjadi induk 2 ormas besar. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Darwish, tapi karena beliau sangat terpukau dengan mufti mazhab Syafi'i di Makkah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, maka nama beliau berganti menjadi Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Lalu kemudian setelah beliau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Timur Tengah. Kemudian Syekh Bishri Shansuri, juga Timur Tengah. Syekh Wahab Hasbullah, juga Timur Tengah. Guru-guru mereka yaitu Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dari Pulau Madura, juga Timur Tengah. Dilanjutkan dari Pulau Madura ke Pulau Nusa Tenggara Barat, pendiri Nahdlatul Watan yang merupakan alumni dari Saulatiyah, juga alumni Timur Tengah, yaitu Syekh Abdul Majid, Zainuddin Abdul Majid. Lalu kemudian naik ke atas ke Pulau Sulawesi, maka ini pun juga jaringan alumni Timur Tengah. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tarikat Khalwatiyah beliau dapatkan dari Baghdad, Irak. Dan dalam diri beliau juga ada tarikat Syattariyah yang beliau ambil baiatnya dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Aceh. Lalu kemudian ke Kalimantan. Kalimantan juga adalah jaringan dari ulama-ulama Timur Tengah. Ke wilayah timur Indonesia, di sana ada Tidore, ada Ternate, ada Bacan, ada Jailolo. 4 saudara, dan 4-empatnya punya kerajaan yang raja-rajanya sampai hari ini. Dan mereka ini kalau ditelusuri ke atas, ternyata Sultan Bacan itu nasabnya sampai kepada Imam Imam Ja'far As-Sadiq. Tapi bukan dari jalur Musa Al-Kazim, bukan pula dari jalur Imam Ali Al-Uraidi, tapi ada jalur yang lain, yaitu dari jalur Muhammad Nuh. Nah, itu nasabnya turun ke bawah. Jadi dari Sayyidina Muhammad SAW turun ke Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, kemudian Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Sayyidina Ali Zainal Abidin, setelah itu Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq ini ada jalur khusus, itulah sampai kepada sultan-sultan di wilayah timur Indonesia. Jadi mereka ini jaringan Timur Tengah. Ini untuk supaya kita memahamkan diri bahwa jalinan Timur Tengah ini punya jaringan yang luar biasa dari zaman berzaman sampailah hari ini. Lalu kemudian tema yang diberikan ke saya adalah 2 kontribusi dalam bidang politik dan dakwah kultural. Nah, ini 2. Pembahasan yang kedua adalah tentang politik. Jadi beberapa sahabat kurang setuju bahwa saya tidak berpolitik sampai hari ini. Tapi pendapat-pendapat saya mensupport orang-orang politik, sehingga dia duduk menjadi wali kota. Di beberapa tempat saya mensupport untuk menjadi gubernur. Karena bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, ini menodai dakwah. Ya kalau yang disupport itu menang, kalau kalah, nah, kata mereka begitu. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah mufti di kerajaan Aceh, artinya berdekatan dengan politik. Dan kalau kita baca juga, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah mufti kerajaan Banjar. Begitu juga dengan Wali Songo, mereka dekat sekali, tapi yang kita lihat bedanya, mereka mewarnai kekuasaan, bukan mereka diwarnai oleh kekuasaan. Yang dikhawatirkan adalah kita diwarnai oleh kekuasaan. Kalau prinsip saya sederhana saja.
Kalau saya tausiah di satu kabupaten kota, itu tidak cukup setahun untuk keliling ke kecamatan, ke desa. Tapi kalau yang kita dukung ini bisa duduk jadi wali kota, tentunya ada kontrak politik. Nanti setelah duduk dia akan bangun sekolah tahfiz Quran, rumah Quran, kemudian sholat berjamaah wajib, Basnas dihidupkan, kemudian pengiriman ke Timur Tengah. Maka sesungguhnya ini meringankan dakwah. Nah, itu. Jadi maksud saya kalau tidak setuju karena berat, ya biar aku saja. Tapi jangan kita generalisir semuanya, jangan berpolitik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Kita bagi-bagi saja. Bagi yang mau silakan, tapi jangan kita padamkan politik ini. Dikhawatirkan kita ajak orang memadamkan suluh kita, lampu orang terang benderang sehingga kita gelap. Ini tentang masalah politik. Nah, yang ketiga, masalah dakwah kultural. Mohon maaf, ada sebagian sahabat-sahabat menjadi dai yang diawan. Nah, masuk kampus, seminar, padahal di akar rumput ini amat sangat. Jadi saran saya memang kita menjadi ustadz kampung. Saya Abdul Somad adalah ustadz kampung. Pulang dari Maroko, pulang ke kampung. Masuk surau, keluar surau, musola, masuk kampung, masuk hutan. Jadi saya basicnya adalah ustadz kampung. Ada orang mau pindah rumah, dia undang ustadz kampung, baca doa untuk mengusir hantu jembalang tanah. Anaknya mau lahir, dia undang ustadz kampung, minta bacakan doa, mudah-mudahan dimudahkan. Nanti mau ngasih nama anaknya, ustadz kampung lagi berperan. Lalu kemudian istrinya hamil, minta doa jangan diganggu setan, ustadz kampung lagi. Nanti ada anak mau nikah, minta nasihat pernikahan, ustadz kampung. Jadi bagaimana kita menjadi bagian dari hidup dia. Jadi kalau kita mau memberantas perdukunan, mau memberantas dengan seminar, itu jauh panggang dari api. Jadi posisikanlah diri kita ustadz kampung. Kalau kita lihat saudara sahabat-sahabat kita, alumni dari Rubat Tarim, dari Darul Mustafa, dari Ahqaf, ini memang garapan mereka dari beberapa daerah yang saya datangi, khusus di Kalimantan. Itu memang mereka berperan di grassroots. Maulid, dekat sekali dengan masyarakat. Dan memang cara berpakaian mereka memang itu yang dirindukan masyarakat. Masyarakat merindukan ulama yang pakai sorban, pakai jubah 2 lapis, pakai tasbih. Itu tidak mereka dapatkan di sebagian sahabat. Bagi saya, kita berkolaborasi saja, saling melengkapi. Yang tidak terbiasa bersorban, berjubah, membiasakan diri mungkin kepanasan atau tidak nyaman, kita berkolaborasi saja, berteman. Selama kita masih satu visi misi, apalagi sama-sama di jalinan alumni Timur Tengah. Itu yang saya lakukan selama ini, melihat titik-titik pertemuan kebersamaan. Ustadz-ustadz kampung mesti kita perbanyak, sehingga ketika dia ingat sesuatu, dia ingat ustadz kampung. Sebagaimana kalau kita ingat deterjen, kita ingat merek ini. Kita ingat sepeda motor, kita ingat merek ini. Kita ingat mobil, kita ingat merek ini. Kita mau dalam segala lini masyarakat, ketika dia mau pindah rumah, dia ingat ustadz kampung. Ketika dia dan ini ada di Jati insyaallah. Dan kita bisa apa saja. Di kampung oke, di hutan oke, tabligh akbar oke, seminar internasional oke. Nah, ini ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa kita kuasai semua, paling tidak sebagiannya. Kemudian poin yang keempat adalah tidak bisa kita bergerak sendiri. Jadi kita mesti bersama-sama. Saya Al-Fakir Abdul Somad, alhamdulillah kalau pergi ke Aceh itu jadwal diatur oleh, alhamdulillah, sahabat kita dulu Ustadz Fadil. Sekarang Ustadz Fadil di DPD, kemudian Ustadz Nazar. Kakak kelas di Mesir.
Ke Sumatera Utara turun, nah, itu juga diatur oleh kakak kelas Ustadz Iqbal Sauki. Turun ke Riau, begitu juga, masih senior. Ya, adik-adik sebagiannya yang tergabung dalam Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat 35 orang, mayoritasnya alumni Azhar. Kita tidak merusak persatuan Al-Azhar. Malah kalau sahabat alumni Azhar buat acara, disediakan tempat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi kita tidak bersaing dalam kejelekan, tapi bersaing dalam kebaikan. Lalu kemudian kalau ke Sumatera Barat, itu juga tetap bersama dengan sahabat-sahabat dari alumni Timur Tengah. Ke Sumatera Selatan dan Kepulauan, Bangka Belitung, itu Habib Mahdi bin Syihab, alumni dari Darul Mustafa. Kemudian di Kalimantan, itu Ustadz Hatta. Ustadz Hatta alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar. Sulawesi, itu Ustadz Hasbi, juga alumni Al-Azhar. Jadi memang, dan setiap tempat saya selalu meluangkan waktu untuk bertemu, berkumpul, bukan di tengah tabligh akbar ceramah, hendak. Kita waktu luang duduk bersama, kira-kira apa yang bisa disupport, mana yang punya pondok pesantren, mana yang punya rumah Quran, ada yang punya produk gula merah, ada yang punya produk ini, ada yang umroh. Jadi kita kebersamaan. Jadi kalau kebersamaan ini kita pupuk, orang melihat kita besar karena dia lihat ada kebersamaan. Poin yang terakhir, yang kelima, adalah kita saling mendoakan. Kalau bisa kita support dengan kemampuan finansial, kalau tidak bisa dengan kemampuan jaringan-jaringan kita hidupkan, kalau tidak bisa dengan jurus terakhir doa. Kalau tidak bisa mendoakan, paling tidak jangan menjelekkan, jangan fitnah dan lain sebagainya. Saya amat sangat mohon maaf kepada para masyayikh, kepada guru-guru, kepada sahabat-sahabat, tidak banyak dapat berkontribusi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas program-program yang sudah dan yang akan datang kita lakukan bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.